saya Catherine Rebecca Samosir dengan NIM 20716500. Saya di sini akan membacakan ringkasan buku Pengantar Ilmu Hukum. Pengantar Ilmu Hukum, bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar yang berarti membawa ke tempat yang dituju atau dalam bahasa asing dapat diartikan sebagai memperkenalkan. Dalam hal ini, yang diperkenalkan ialah ilmu hukum. Maka PIH merupakan basis dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga cabang-cabang ilmu hukum. Yang B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Beberapa pendapat dari pakar hukum. Yang pertama, Krauss. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sedangkan Curzon, ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan. Adapun yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Pandangan penulis mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum sebagai berikut. 1. J. Van Apeldoorn, yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. 2. W.I.G. Lemaitre, yaitu ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 3. J.B.H. Bellevoet, yaitu dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. D. Pendapat para pakar hukum. 1. Dr. Sujono Diryojisworo SH. PIH kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum yang merupakan pengantar ilmu hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 2. Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH. PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar, dikarenakan sebagai mata pelajaran dasar itulah, maka PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang sekali diperlukan di dalam praktik dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Inleiding to the Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920. Di Indonesia, istilah tersebut telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta. Istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada yang berdiri tanggal 3 Maret 1946. Tetapi pada tahun 1942, istilah tersebut dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi PIH. 1. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. 2. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting daripada hukum. 3. Memperkenalkan ilmu hukum. 4. Tanpa memahami PIH secara tuntas, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dan yang terakhir, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. 1. Di Belanda pada tahun 1920 memasukkan PIH di perguruan tinggi hukum dengan istilah Inleiding tot the Rechtswetenschap sebagai pengganti dari Encyclopedie der Rechtswetenschap. 2. Di Indonesia, Inleiding tot the Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rechtshogeschool yang didirikan di Batavia, Jakarta pada tahun 1924. 3.
Pada waktu UGM berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 untuk pertama kalinya dipergunakan istilah PIH. 4. Adanya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198-U-1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum Negeri maupun swasta, mata kuliah PIH ini harus dicantumkan dalam kurikulumnya sebagai satu-satunya mata kuliah. 5. Menurut keputusan Kopertis atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. 6. Dalam rangka sistem kredit semester atau SKS, mata kuliah pengantar ilmu hukum bobot SKS-nya 4, lebih besar dari cabang ilmu lainnya. Bab 4. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial. Dari segi ilmu sosial, PIH adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia. Maka dari itu, kedudukan PIH sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. 1. Filsafat hukum. Ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum. 2. Politik hukum. Disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. 1. PIH mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi oleh negara. Maka PIH mempelajari hukum secara menyeluruh. 2. Mendapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap seperti yang ditulis oleh V.D. Fluke 1925. 3. Melalui segi lain, belajar mengenai PIH berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik, sehingga bagi dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Yang diperlukan pendekatan secara khusus, maka bagi seorang dosen PIH harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Yang pertama, 1. Memahami syarat-syarat pedagogis. 2. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. 3. Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Itu jangan sampai merupakan pelajaran-pelajaran hukum. Yang terakhir, untuk memperluas pandangan mahasiswa seyogianya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum, seperti politik hukum dan filsafat hukum. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dari uraian di muka dengan singkat dapat dikatakan bahwa 1. PIH suatu pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi orang yang ingin belajar ilmu hukum. Mereka tidak akan memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. 2. Sebagai mata pelajaran PIH memberikan dan menanam pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan masalah-masalah di bidang hukum. 3. PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. PIH mempunyai cara pendekatan yang khusus memberikan pandangan tentang hukum secara umum. Dan yang terakhir, 4. Karena PIH mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin belajar hukum harus menguasai mata pelajaran PIH lebih dulu. Tanpa penguasaan PIH, mereka akan mengalami kesulitan atau kegagalan. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. A. Ilmu hukum sebagai norma hukum, yaitu 1. Hukum sebagai kaidah hukum, 2. Kaidah hukum dan kaidah lainnya. B. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. 1. Subjek hukum, 2. Objek hukum, 3. Peristiwa hukum, 4. Perbuatan hukum, 5. Hubungan hukum, 6. Akibat hukum, dan yang terakhir masyarakat hukum. C. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, yaitu 1. Antropologi hukum, 2. Sosiologi hukum, 3. Sejarah hukum, 4. Psikologi hukum, dan yang terakhir perbandingan hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. A. Arti hukum dari segi etimologi.
1. Hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. 2. Reg, yang berasal dari rectum dalam bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. 3. Ius. Kata ius berarti hukum, berasal dari bahasa Latin iubere, artinya mengatur atau memerintah. Dan yang keempat, lex, berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata legere yang artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. 1. Prof. Dr. P. Bors. Menurut Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksananya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. 2. Prof. Dr. Pankan. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. 3. Prof. Mr. Dr. L. J. Van Appelkorn. Hukum itu terdiri dari peraturan-peraturan. Objek dari peraturan-peraturan tersebut adalah perhubungan hidup yang menampakkan diri di dalam perbuatan atau kelakuan manusia, dan bukan soal-soal pribadi atau soal batin dari objeknya. Peraturan hidup tersebut tidak berlaku untuk hewan atau tumbuh-tumbuhan. 4. W. Levenbergens. Hukum merupakan pengatur, khususnya untuk pengaturan perbuatan manusia dalam masyarakat. 5. Kantorowicz. Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang bersifat keadilan serta dapat dibenarkan. 6. Profesor Paul Soltan. Hukum memiliki batasan sehingga mengandung unsur hukum adalah perintah. Ialah peraturan yang berasal dari negara kepada masyarakat. Ada 4 pengertian hukum menurut Profesor Paul Soltan. 1. Hukum adalah izin, yaitu izin yang diberikan oleh negara kepada segenap individu agar setiap individu dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Yang kedua, hukum adalah janji. Janji yang diucapkan oleh seseorang kepada pihak lain dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, hukum yang disediakan ialah peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh negara untuk dipergunakan kepada setiap warga negara. 7. Mr. Ikes mengartikan hukum dengan 3 unsur, yaitu unsur penguasa, ialah sejumlah orang dan kekuasaan oleh pemerintah dalam arti luas. Unsur kewajiban ialah kewajiban dalam pengertian hukum, di mana kepada setiap warga negara wajib taat kepada hukum atau peraturan. Yang terakhir, unsur kelakuan ialah bahwa hukum yang penting ialah kenyataan, misalnya kelakuan dan perbuatan manusia. 8. Dr. E. Utrecht SH mengartikan hukum berdasarkan pedoman yang dipakai sebagai pegangan, yaitu hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. 9. Swardi Tasrif SH. Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa dan dibuat oleh yang berwenang, berisikan larangan atau perintah atau izin untuk berbuat sesuatu. 10. MH Tirta Atmijaja SH. Hukum adalah semua aturan atau norma yang harus ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan, dan pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu. 11. Philip S. James MA mendefinisikan hukum yaitu law is body of rulers for the guidance of human conduct which are imposed on and enforced among the members of a given state. 12. Marhainis Abdul Hay SH. Hukum adalah segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang di dalam pergaulan masyarakat. Dan masih banyak lagi pakar yang mendefinisikan hukum dengan berbeda-beda. Namun secara umum, hukum didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. C. Hukum dalam berbagai arti. 1. Hukum dalam arti penguasa, yaitu sebagai keputusan penguasa hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis. 2. Hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum. 3. Hukum dalam arti sikap tindak. 4. Hukum dalam arti gejala sosial. 5. Hukum dalam arti kaidah, yaitu ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam
suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. 6. Hukum dalam arti disiplin. Suatu disiplin adalah sistem mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. 7. Hukum dalam arti ilmu hukum, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. 8. Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara, biasanya disebut juga hukum positif atau ius constitutum. Bab 10. Hukum terdapat di mana-mana. Artinya, hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Hukum terdapat di seluruh dunia artinya di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat manusia. Anggapan tersebut adalah anggapan modern yang menolak anggapan kuno, yang di mana anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi pendapat mereka bahwa masyarakat yang belum atau tidak beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum. Penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosiologi hukum dan antropologi hukum modern menghasilkan bukti-bukti bahwa hukum ada di mana saja, di mana ada masyarakat di sana terdapat hukum. Tidak terbatas apakah masyarakat itu modern atau masyarakat kuno. Kini kita justru mengetahui bahwa hukum dapat mengatur kepentingan manusia yang belum lahir dan yang sudah mati atau meninggal. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. A. Peranan hukum dalam masyarakat. Seperti yang diketahui dari hasil penelitian bahwa pada masyarakat kuno ataupun primitif juga terdapat hukum. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana saling membutuhkan. Oleh karena itu, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya yang menimbulkan hak dan kewajiban. Mengenai peranan hukum tak terhingga ragamnya, itu dikemukakan berbagai contoh dalam kehidupan manusia. A. Dengan keluarga. B. Dalam pekerjaan atau hubungan kerja. C. Di dalam menjalankan pekerjaan atau profesi. D. Hubungan dengan hak. E. Dalam perkembangan masyarakat. F. Dalam hubungan dengan ilmu lainnya. G. Dalam mempelajari hukum. Dan H. Dalam penggunaan istilah hukum. B. Fungsi hukum. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, lahir dan batin. Fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Artinya, hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum mempunyai sifat memaksa. Hukum mempunyai daya pengikat fisik dan psikologis. C. Sebagai penggerak pembangunan. Dan D. Fungsi kritis hukum. Bab 12. Tujuan hukum. Tujuan hukum ialah kedamaian, keadilan, kefaidahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Semuanya ini menunjukkan bahwa hukum merupakan gejala masyarakat. Pendapat berbagai ahli. 1. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Dalam setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, hal ini yang mengakibatkan timbulnya bentrokan antara bermacam-macam kepentingan masyarakat dan harus dihindari. Inilah yang dimaksud tujuan hukum. 2. Profesor Subekti SH mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Hukum tidak hanya mencarikan kesinambungan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, tetapi untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. 3. Profesor Mr. Dr. L.J. Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil dan damai. 4. Aristoteles, tujuan hukum ialah menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. 5. Jeremy Bentham, hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. 6.
Mr. J.H.P. Bellefoy, bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, ialah asas keadilan dan faedah. 7. Profesor Mr. J. Van Kant, bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu, tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Allgemeine Regels atau peraturan umum. 1. Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil. 2. Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. Teori etika yang menyebutkan bahwa Allgemeine Regels dapat menimbulkan ketidakadilan akibat Allgemeine Regels tersebut, pembuat undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk melakukan penafsiran apabila terjadi suatu perkara yang dibawa ke pengadilan. Salah satu cara penafsiran terhadap peraturan umum yang dilakukan hakim ialah menanyakan peristiwa atau kejadian kepada para pihak yang bersengketa. Kemudian hakim menafsirkan apakah terdapat pelanggaran atas pasal undang-undang tersebut atau tidak, sehingga hal ini akan menghasilkan kepastian hukum yang akan menghilangkan atau mengurangi rasa ketidakadilan. Tentang keadilan. 1. Keadilan distributif. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. 2. Keadilan kumulatif. Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar-menukar antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Bab 13. Hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum. 1. Menurut Utrecht, pengantar dalam hukum Indonesia, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Salah satunya karena adanya paksaan, sanksi sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila melanggar suatu kaidah sosial hukum. 2. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum seperti 1. Profesor Dr. Van Kant. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. 2. Profesor Dr. P. Bors. Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat dan bertujuan mendapatkan tata atau damai dan keadilan. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. A. Masbah hukum alam atau hukum kodrat. Masbah hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Ada ajaran mengenai hukum kodrat yang dikemukakan oleh 1. Ajaran hukum alam Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa ada dua macam hukum, yaitu hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. 2. Ajaran hukum alam Thomas Aquino. Thomas Aquino berpandangan bahwa hukum alam itu ada, yaitu dalam hukum abadi yang merupakan rasio ketuhanan, lex aeterna, yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbulnya segala undang-undang. 3. Ajaran hukum alam Hugo de Groot atau Grotius. Hukum kodrat adalah pembawaan dari setiap manusia dan merupakan hasil pertimbangan dari akal manusia itu sendiri. Jadi, Hugo de Groot berpendapat bahwa isi hukum alam bersumber dari akal manusia. 4. Ajaran hukum alam Rudolf Stamler. Pendirian Rudolf Stamler didasari suatu kenyataan bahwa adanya hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam masyarakat lainnya, dan bahwa tidak mungkin hukum itu isinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. B. Masbah sejarah. Masbah ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu. Teori deokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemampuan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dari teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama. Teori kedaulatan rakyat atau perjanjian masyarakat.
Dalam kepustakaan ilmu politik dikenal dua macam perjanjian masyarakat, yaitu perjanjian masyarakat yang sebenarnya dan perjanjian pemerintah. Teori kedaulatan negara. Ditaati hukum oleh masyarakat bukan karena negara yang menghendaki, tetapi orang merasa wajib menaati sebagai perintah negara. Wajib ialah keharusan untuk menaati hukum. Teori kedaulatan hukum. Teori ini berpendapat hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Bab 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan kodifikasi hukum adalah agar didapati suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Tumbuhnya kodifikasi hukum karena ketidakadaannya kesatuan dan kepastian hukum. Ketidakadanya kesatuan dan kepastian hukum terdapat di negara-negara seperti Amerika dan Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri, sebelum adanya kodifikasi atau hukum yang berlaku adalah hukum adat. Perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Dalam mengembangkan pendapatnya, ia memberikan beberapa ajaran, ialah A. Kontrak sosial atau perjanjian masyarakat bahwa negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. B. Sovereignty teori ialah kedaulatan rakyat. Dalam negara modern, rakyatlah yang memegang kedaulatan dan kekuasaan. Perkembangan kodifikasi Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang 1945 dan tidak ada undang-undang lainnya, sehingga menimbulkan kekosongan hukum, yang berarti tidak ada hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, diadakan hukum peralihan yang berwujud pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala badan kenegaraan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Peraturan peralihan merupakan hukum transisi dari hukum kolonial yang akan berlaku sampai dengan nada penggantinya. Perkembangan kodifikasi di Eropa Barat. Seperti yang telah terurai di muka Belgia, Italia, Swiss, dan Jerman juga mempergunakan kode sivil. Di negara Eropa Barat tersebut terciptalah KUH Perdata, KUH Dagang, dan KUH Pidana sebagai undang-undang. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Satu, ajaran Freire-Slehre berkembang menjadi dua aliran, yaitu A. Aliran hukum bebas sosiologis yang berpendapat hukum bebas itu kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan berkembang secara sosiologis. B. Aliran hukum bebas Naturrechtlich yang berpendapat hukum bebas adalah hukum alam. 2. Aliran Rechtsbinding. Kalau aliran bebas bertolak pada hukum di luar undang-undang, maka aliran Rechtsbinding mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang. Bab 15. Aliran-aliran atau praktik hukum. A. Aliran legisme. Setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa kode sivil Prancis sudah sempurna serta dapat menampung seluruh hukum, maka timbullah aliran legisme yang berpendapat A. Bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. B. Bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran legisme, hakim hanya merupakan subsumo automat dan pemutusan perkara hanya berdasarkan pada undang-undang saja. Kekurangan dari aliran legisme adalah berjalan kurang lebih 40-50 tahun, ialah permasalahan-permasalahan hukum yang timbul kemudian tidak dapat dipecahkan oleh undang-undang yang telah dibentuk. Aliran hukum bebas merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Berbeda dengan aliran legisme di mana hukum terikat sekali pada undang-undang, maka hakim dalam hukum bebas menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Tujuannya ialah A. Memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberikan kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. B. Membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan dan kekurangan itu perlu dilengkapi. C. Mengharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara didasarkan kepada reside atau cinta keadilan. C. Aliran penemuan hukum.
Dalam perkembangan lebih lanjut, ada pandangan-pandangan terhadap hukum, ada perubahan-perubahan. Karena satu, hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Dua, undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul, melainkan hanya memberikan pedoman umum saja. Tiga, ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan. Menurut aliran Rechtsfinding, hukum terbentuk dengan beberapa cara, ialah karena pembentukan undang-undang, karena administrasi tata usaha negara, karena atau peradilan, karena kebiasaan tradisi yang sudah mengikat masyarakat, dan karena ilmu. Ada berbagai pembatasan mengenai kebebasan hakim seperti yang dinyatakan oleh berbagai ahli, seperti satu, logeman berpendapat bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang, dalam arti kehendak seperti yang diketahui dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dua, polak berpendapat bahwa penafsiran undang-undang harus didasarkan pada materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, tempat di mana undang-undang itu dilahirkan, dan zamannya atau waktu undang-undang itu dibentuk. Tiga, terhiar mengemukakan bahwa sewaktu hakim menentukan hukum dan menetapkan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak, harus selalu berhubungan dengan masyarakat. Aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia mempergunakan aliran Rechtsfinding. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara gebonden Rechtsstaat. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum dan didasarkan pada A. Pasal 20 AB yang mengatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. B. Pasal 22 AB. Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap, tidak jelasnya undang-undang. Apabila penolakan terjadi, maka hakim dapat dituntut berdasarkan Rechtswegering. Apabila ada perkara, hakim melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Ia menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya. 2. Kemudian ia melihat pada undang-undang. Apabila undang-undang menyebutkannya, maka perkara. Apabila undang-undang kurang jelas, ia mengadakan penafsiran. Apabila ada ruangan-ruangan kosong, hakim mengadakan konstruksi hukum. 3. Hakim juga melihat jurisprudensi dan dalil-dalil hukum agama, adat, dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat. Bab 16. Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum bermulai dari kebiasaan kewajiban bersikap tindak yang demikian bisa mendapatkan sanksi bila melaksanakan yang sudah ditentukan tersebut, yang dinamakan hukum kebiasaan. Dan bila hukum kebiasaan tersebut menjadi tradisi turun-menurun dan akhirnya menjadi adat dan yang dinamakan hukum adat. A. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berawal dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law dan dibentuk pada tahun 1066, sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandy dengan rajanya yaitu William the Quaker, mengatur masalah peradilan penguasa kerajaan yang berperan sebagai hakim. Hakim tersebut dinamakan Justice of Liar atau hakim keliling dan tumbuhlah yang dikatakan common law. Inggris juga berlaku hukum yang terbentuk dari undang-undang. B. Pembentukan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Hukum ini terbatas pada hukum perdata bagi golongan warga negara asli. Pandangan legisme, Freire, Rijkslehre, dan Rechtsfinding. 1. Pandangan legisme. Pandangan legisme berkembang sampai pertengahan abad 19. Hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan. Legisme menyatakan bahwa tidak ada hukum. 2. Pandangan Freire, Rijkslehre. Sampai abad 19/20, hukum terbentuk oleh peradilan bertitik berat pada kegunaan sosial. 3. Pandangan Rechtsfinding yang dianut dewasa ini. Hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum dari peradilan. Kedua pandangan tidak dapat dipertahankan. Bab 17. Penafsiran hukum. A. Macam-macam cara penafsiran hukum. Cara penafsiran. A. Dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. B. Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang.
Pengertiannya hanya uang logam saja, dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Penafsiran otentik mengikat umum. Doktrinir atau ilmiah ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan lain-lain hasil karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya mempunyai nilai teoritis. C. Hakim. Penafsiran yang bersumber dari hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu. B. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran, sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan penalaran sejarah penambatan undang-undang, cara penerapan metode-metode penafsiran, pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya, hakim bebas dalam melakukan penafsiran. C. Dalam melaksanakan penafsiran, peraturan perundangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran karena pada hakikatnya, untuk memahami teks perundang-undangan, harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan, wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya, karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua abad 19. Argumentum e contrario. Penafsiran e contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Penafsiran e contrario bertolak belakang dengan penafsiran analogis yang juga merupakan suatu konstruksi hukum dengan maksud untuk mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Pada hakikatnya, penafsiran e contrario adalah satu dengan penafsiran analogis. Hanya hasilnya berlawanan. Analogi membawa hasil positif, sedangkan penafsiran e contrario hasilnya negatif. Kedua cara menjalankan undang-undang ini sama-sama berdasarkan konstruksi hukum. Penafsiran berdasarkan argumentum e contrario mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Bab 19. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya. Pendapat berbagai pakar hukum mengenai macam-macam sumber hukum. Sudikono menyebutkan 1. Algra, 2. Pan Apeldoorn, 3. Sumber hukum dalam arti filosofi, 4. Sumber hukum dalam arti formil. Undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formal. Banyak orang dan yang termasuk tidak mengerti perbedaan antara undang-undang dan hukum. Mereka menganggap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah hukum dan oleh karenanya perlu diadakan pembahasan lebih lanjut tentang undang-undang yang dimaksud. Menurut pendapat lama, undang-undang adalah hukum. Dengan demikian, timbullah anggapan bahwa undang-undang adalah hukum, sehingga hakim hanya merupakan subsumsi otomat yang dalam memberikan putusannya cukup dengan dasar undang-undang. Mempergunakan sistem trias politika sebagai sistem pemerintahannya. Di negeri Belanda yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah Raja di Amerika Serikat. Dan lain halnya dengan pembentukan undang-undang di negara Amerika Serikat. Di sana kewenangan membuat undang-undang diberikan kepada Kongres saja sebagai badan legislatif. Kebiasaan. Mengenal hukum kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajek, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga, yakni meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif, mempunyai kekuatan mengikat. Perlu diingat bahwa ada kebiasaan yang dilakukan bukan karena keyakinan atau kesadaran, tetapi karena ikut-ikutan belaka. Karena orang lain atau nenek moyang melakukannya, tanpa adanya keyakinan bahwa itu patut dilakukan.
Yang menjadikan tingkah laku itu kebiasaan atau adat adalah kepatutan dan bukan unsur terulang atau ajeknya tingkah laku. Setiap daerah, setiap golongan mempunyai kebiasaannya sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Bab 20, penggolongan dan klarifikasi hukum. Dari segi praktis, supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada, para anggota badan-badan kenegaraan, demikian juga para fungsionaris hukum seperti para hakim dan para pejabat administrasi untuk membuat alasan-alasan hukum dalam menerapkan hukum dan mempertahankannya. Orang-orang lain dalam kedudukannya sebagai perorangan atau sebagai kuasa dan pembela yang berkepentingan, baik dalam memperoleh suatu hak maupun dalam mempertahankan langsung kepada para pihak dan di muka fungsionaris-fungsionaris hukum, dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu, hukum antar negara, hukum kebiasaan, dan hukum adat. Bab 21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya sebagai pribadi manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. A. Kaidah sosial. Kaidah sosial terdiri dari 1. Kaidah susila. Tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan bisikan suara hatinya. Pelanggaran atas norma susila ialah pelanggaran perasaannya sendiri. Akibatnya atau sanksi hukumnya adalah penyesalan. Pan Apeldoorn mengadakan perbedaan antara susila dengan norma menurut Surojo Wignodirporo. Perbedaan tersebut hanya perbedaan gradual saja karena kesusilaan bersumber pada moral. Manusia adalah makhluk bermoral dan berperasaan. Ialah perasaan susila. 2. Kaidah kesopanan. Kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Pelanggaran atas norma kesopanan menimbulkan celaan dari sesamanya. Selanjutnya, perasaan kesopanan dapat menjelma menjadi perasaan kebiasaan. Kebiasaan yang demikian disebut pula adat. 3. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma dianggap berpangkal pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dengan Tuhan. Ia mengatur kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada manusia itu sendiri. Pelanggaran berarti menentang perintah Tuhan. Akibatnya atau sanksinya datang dari Tuhan di akhirat. 4. Kaidah hukum. Ketiga kaidah-kaidah di atas belum cukup menjamin tata tertib dalam masyarakat, pergaulan hidup bermasyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Sikap yang nampak pada norma hukum adalah A. Adanya paksaan dari luar dari penguasa yang bertugas mempertahankan, membina tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya. B. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Norma hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia. Ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahirianya. Penggolongan kaidah. Menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, menggolongkan keempat kaidah atau norma tersebut dalam 2 golongan. A. Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. B. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. A. Hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat. 1. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. Kaidah hukum dan kaidah agama sangat erat hubungannya. Kaidah agama menunjang tercapainya tujuan kaidah hukum. Dengan kata lain, kaidah hukum mendukung tercapainya kaidah agama. 2. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Kaidah hukum dan kaidah kesusilaan mempunyai kaitan yang erat karena keduanya saling melengkapi. Kedua kaidah tersebut saling melengkapi dalam arti saling menunjang tercapainya tujuan masing-masing kaidah. 3. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kedua kaidah ini pun saling mengisi, saling melengkapi, maka hubungan antara keduanya erat sekali. Dengan kata lain, kaidah hukum juga mendukung tercapainya tujuan kaidah kesopanan. B. Hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Persamaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya. 1.
Maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. 2. Antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan, memandang manusia sebagai makhluk sosial, sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja, heteronom atau dikehendaki masyarakat, memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi, sama memiliki wilayah berlakunya. Bab 22 Subjek Hukum. Beberapa pengertian tentang subjek hukum. 1. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. 2. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. 3. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum, misalnya adanya larangan mengenai perampasan atas pendukung hak tersebut mengakibatkan Bürgerliches Dod. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ayat 2 berbunyi, tidak suatu hukum manapun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan sesuatu hak-hak kewarganegaraan. Setiap orang atau pribadi secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia, karena mereka sama-sama merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tiap person adalah subjek hukum dengan tidak memandang agama atau kewarganegaraannya. Pengecualian. A. Pengecualian mengenai subjek hukum. Secara real, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak lahir sampai meninggalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia pribadi. Namun demikian, pengecualian memang ada atas wewenang hukum, ialah anak dalam kandungan. Meskipun ia belum lahir, dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaki. Dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya. B. Golongan ini dibagi lagi dalam orang-orang yang dibawa kuratelen merupakan subjek hukum manusia pribadi yang tidak cakap. Ketidakcakapan menurut hukum ialah orang-orang yang belum dewasa dan wanita yang berstatus dalam perkawinan. C. Badan hukum sebagai subjek hukum. Di muka telah disebutkan bahwa badan hukum juga merupakan subjek hukum. Di samping manusia pribadi atau naturliche person, badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu 1. Memiliki kekayaan yang terpisah, kekayaan anggota-anggotanya. 2. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota-anggotanya. Bab 23 Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pengetahuan tentang benda atau zat terdapat secara luas pada buku 2 KUH Perdata tentang hukum kebendaan atau Zakenrecht yang berasal dari hukum barat. A. Manusia sebagai objek hukum. Manusia tidak mengenal perbedaan dari segi warna, kulit, ras, bangsa, kelamin, agama, kedudukan, golongan, pangkat, dan partai. Setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum, sejak ia lahir di muka bumi sampai ia mati dan dimasukkan ke liang lahat. Selama itu pula hak asasinya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dan ini menegaskan bahwa dalam agama manusia adalah makhluk yang sempurna. Di muka bumi ini yang dalam sila 2 dari Pancasila ditegaskan bahwa manusia diakui diberlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sama hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Agama menurut ketentuan agama maka tidak dibenarkan manusia diperlakukan dan dianggap sebagai objek hukum seperti binatang, mempunyai kedudukan lebih tinggi. Bab 24 Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum.
Peristiwa hukum juga perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya rugi dan bunga. Hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari suatu peristiwa saja. Peristiwa hukum adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan atau menimbulkan hukum. Akibat hukum yang timbul tetap diatur oleh peraturan hukum. Meskipun akibat itu tidak dikehendaki oleh pelakunya. Perbuatan ini dinamakan perbuatan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum. Perbuatan ini, akibat dari tubrukan itu sudah jelas tidak dikehendaki oleh A maupun B. Namun demikian, yang dianggap salah diwajibkan memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Bab 25. Hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi, dalam semua hubungan dalam masyarakat diatur oleh hukum. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut. 1. Adanya orang-orang yang berhak atau berkewajiban saling berhadapan. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Dasar hukumnya pasal 1474 dan pasal 1513 KUH Perdata yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian. Karena adanya perjanjian jual beli, maka timbul peristiwa hukum. Ialah suatu pertahanan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Dalam hal hubungan hukum yang bersegi hanya satu pihak yang berwenang, pihak lain hanya berkewajiban. Jadi dalam hubungan hukum yang bersegi satu ini, hanya ada satu pihak saja berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Bab 26. Hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Hak pemilikan ini terdiri dari 2 hak atau kewenangan yang penting, ialah 1, yang mempunyai kewenangan atau berhak memunggul kenikmatan dari kepunyaannya, dan 2, yang mempunyai juga kewenangan atau berhak memindah tangankan kepunyaan itu. Teori-teori tentang hak. 1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung, yaitu bertugas melindungi kepentingan yang berhak. 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan, merupakan teori yang mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Berdasarkan kehendak itu, maka yang bersangkutan dapat memiliki rumah, tanah, dan lain sebagainya. Teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari A. Appledorn. Hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum, dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan atau moral dan tidak hanya kekuatan fisik saja. B. Utrecht. Hak bukanlah kekuatan. Hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukan kekuatan. C. Lemaitre. Hak adalah sama dengan izin yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu, tapi izin ini bukan bersumber not hukum, melainkan sejajar atau sederajat dengan hukum. C. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum
Yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak. Sehingga hak mengalami proses penyosialan, bukan lagi individu yang diutamakan, melainkan kolektivitas. Hak milik tidak lagi dapat dijalankan secara mutlak, melainkan harus dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat. D. Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan sosial. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum dan menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Menyalahgunakan hak demikian bisa terjadi di kalangan administrasi, yaitu apabila ada orang atau pejabat menjalankan kekuasaan yang ada. Macam-macam hak. 1. Hak mutlak. Merupakan kekuasaan dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subjek hukum lain. Hak mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang lain. Hak mutlak ini dapat dibagi dalam A. Hak pokok atau dasar manusia atau asasi. Hak pokok merupakan manusia hak yang oleh hukum diberikan kepada manusia, yang disebabkan oleh suatu berdasarkan hukum yang kelahirannya secara langsung menimbulkan hak-hak itu. B. Hak publik absolut misalnya. Hak bangsa atau kemerdekaan dan kedaulatan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hak pribadi manusia, yaitu hak atas dirinya yang oleh hukum diberikan kepada manusia. 2. Hak keluarga absolut atau absolute family relation, ialah hak yang ditimbulkan karena hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Hak keluarga ini ada beberapa macam, yaitu A. Hak pengampunan. Selanjutnya diterangkan bahwa seorang dewasa juga dapat ditaruh di bawah kurtel dengan alasan bahwa ia mengobrolkan kekayaannya. B. Hak material dari suami. 1. Pasal 105 KUH Perdata berbunyi, setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. 2. Pasal 124 KUH Perdata berbunyi, suami sendiri harus mengurus harta persatuan. 3. Pasal 125 KUH Perdata berbunyi, apabila sesuami dalam keadaan tak hadir ataupun dalam ketidakmampuan untuk menyatakan kehendaknya dan tidak akan dengan segera sangat dibutuhkannya, maka bolehlah si istri membebani atau memindahkan barang-barang persatuan setelah dikuasakan oleh pengadilan negeri untuk itu. C. Hak perwalian, ialah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Anak yang berada di bawah perwalian adalah A. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. B. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai. C. Anak lahir di luar perkawinan. 3. Hak atas kekayaan adalah hak yang dapat dihargai dengan uang, yang terdiri atas A. Hak kebendaan, adalah kekuasaan absolut yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum supaya dengan langsung menguasai benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hak kebendaan ini adalah absolut karena hukum. Semua subjek hukum lain wajib menghormati hak milik orang yang memilikinya. B. Hak atas benda imaterial. Perlindungan atas barang ciptaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Hak Pengarang tahun 1912, LNHB 1912 nomor 600. 2. Undang-Undang atau Hak Oktroy tahun 1910, LNHB 1922 nomor 54. Penemuan dari suatu pendapat baru, karir, cara bekerja baru satu perbaikan, baru LNHB 1922 nomor 54. 3. Perlindungan hak merek diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 1961 tentang merek penisaan dan merek perniagaan LN.
1961 nomor 290 telah dicabut dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang merek. 2. Hak relatif merupakan setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Hak relatif dapat dibagi dalam A. Hak publik relatif. Contoh, hak dari negara untuk menghukum pelanggar menurut Undang-Undang Pidana, hak dari negara untuk memungut pajak, bea, dan cukai, Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. B. Hak keluarga relatif. Contoh, hak yang disebut dalam pasal 103 dan 104 KUH Perdata ialah pasal 103 KUH Perdata. Suami dan istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan dan hanya karena itu pun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka. C. Hak kekayaan relatif ialah semua hak kekayaan yang bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan relatif biasanya disebut perutangan. Contoh tentang perutangan, A menjual buku pada B, dari perjanjian jual beli itu timbul 2 perutangan. Bab 27. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. A. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diberlakukan. A. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis dan dapat terjadi antara lain. 1. Ditulis sendiri. 2. Ditulis oleh pejabat tertentu dan ditandatangani oleh pejabat itu, disebut juga akte otentik atau akte resmi. 3. Mendirikan PT yang menurut pasal 38 KUHD dilakukan pendiriannya dengan akte notaris. 4. Suatu pernikahan dengan surat nikah. 5. Seseorang lulus ujian, diberikan ijazah atau sertifikat. B. Mengucapkan kata. Pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan oke, ya, dan lain-lain. C. Isyarat atau gambaran. Pernyataan kehendak secara tegas dengan isyarat, misalnya dengan menganggukkan kepala tanda setuju, menggelengkan, menyatakan menolak, atau sikap dengan tangan atau bahu, mencibirkan, melului, mengerlingkan mata, dan sebagainya. B. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. Seorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, gadis itu diam, berarti dia setuju. C. Perbuatan hukum terdiri dari 1. Perbuatan hukum sepihak, ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Contoh, pembuatan surat wasiat, pasal 875 KUH Perdata. 2. Perbuatan hukum dua pihak, ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak atau timbal balik. Bukan perbuatan hukum. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk melakukan adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan ini menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Bukan perbuatan hukum ini ada dua macam. 1. Perbuatan hukum tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Contoh, Za'akwan Neming ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya. Hal ini sesuai dengan pasal 1354 KUH Perdata. Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan segala sesuatu termasuk urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. 2. Over skuldige betaling ialah orang yang membayar hutang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai utang yang sebenarnya tidak.
Untuk ini diatur oleh pasal 1359 KUH Perdata yang berbunyi, tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang. Apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali. 2. Perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Contoh, membuat wasiat dan pernyataan berhenti menyewa. Bab 28. Masyarakat hukum. Aristoteles mengatakan manusia adalah zoon politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Batasan-batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingkah laku yang sama, sehingga timbul perbedaan aturan di antara sesama kelompok. Pembentukan kelompok. Sekarang makhluk pribadi manusia memang mempunyai kehidupan jiwa sendiri, tetapi sebagai sosial, Wejen Manusta tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat, karena sejak lahir, hidup dan berkembang serta meninggal dunia berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kecil tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi besar seperti masyarakat keluarga dan masyarakat jual dan berkembang menjadi masyarakat pasar. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. 1. Kebutuhan biologis. 2. Persamaan nasib. 3. Persamaan kepentingan. 4. Persamaan ideologi. 5. Faktor ekonomis, faktor biologis, dan faktor keamanan. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. 1. Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibagi dalam 3 macam bentuk masyarakat. A. Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. B. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu masyarakat yang tidak dengan sengaja terbentuk, tetapi masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan. C. Masyarakat tidak teratur, adalah masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. 2. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, bentuk masyarakat dapat dibedakan antara A. Masyarakat paguyuban, dan B. Masyarakat patembayan. 3. Menurut dasar peri kehidupannya atau kebudayaannya, masyarakat hukum dapat dibagi dalam 5 bentuk. A. Masyarakat primitif dan masyarakat modern. B. Masyarakat desa dan masyarakat kota. C. Masyarakat teritorial. D. Masyarakat genealogis. Dan E. Masyarakat teritorial genealogis. 4. Menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat hukum dapat dibagi dalam A. Keluarga inti. B. Keluarga luas. C. Suku bangsa. Dan D. Bangsa. Bab 29. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Untuk ini, Surjono Sukonto mengadakan identifikasi terhadap perilakuan nyata dari warga masyarakat. 1. Anggapan masyarakat tentang pedoman perihal perilakuan yang pantas. 2. Mengadakan identifikasi terhadap perilakuan nyata dari warga masyarakat. Bagi seorang antropolog, suatu gejala hukum timbul apabila ada perilakuan yang sedemikian rupa sehingga apabila dibiarkan akan mengganggu atau bahkan merusak lembaga-lembaga yang paling dihargai oleh warga masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum sebagai aspek kebudayaan mempunyai beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan masyarakat, yaitu 1. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilakuan sehingga terjadi integrasi minimal dalam masyarakat. 2. Mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali. 3. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban. 4. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan. Antropologi dan hukum.
Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya, ialah yang mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Oleh karenanya, para antropolog akan menghadapi banyak kesulitan dalam memasalahkan definisi-definisi tentang hukum seperti yang kita kenal dalam ilmu hukum positif. Pada dasarnya, studi antropologi terdapat hukum didasarkan pada premis-premis sebagai berikut. 1. Hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat harus diselidiki dalam konteks sistem-sistem politik, ekonomi, dan agamanya, dan juga dalam karangan struktur sosial dan hubungan-hubungan antar orang dan kelompok. 2. Hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa dalam perspektif yang lebih luas melalui manajemen politik. Bab 30. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. 1. Studi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang asing kedengarannya bagi studi hukum tradisional yang bersifat preskriptif, yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkan hukum secara sosiologis sesuai karakteristik yang ada. 2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama adalah hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data. 3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Objek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Pembuatan undang-undang di sini dilihat sebagai manifestasi dari kelakuan manusia yang oleh karenanya faktor-faktor keadaan identitas yang berperan itu perlu diamati secara usai pada anggotanya, pendidikan, dan faktor-faktor sosial lainnya. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana sikap sosiologi hukum terhadap bidang-bidang yang dipelajari, maka bentuk pertanyaanlah yang memudahkannya, seperti yang diajukan oleh Profesor Dr. Sajipto Radorjo dalam bukunya Ilmu Hukum 1982. Pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk-bentuk jalankannya, sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya. Tidak hanya bersifat kritis, melainkan bisa juga kreativitas ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum. Bab 31. Psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka, dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Sebagai contoh, hukum pidana misalnya, merupakan bidang hukum yang berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis, peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas, dan sebagainya, yang menunjukkan hubungan antara hukum dengan psikologi. Bab 32. Sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa
merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa satu berbeda dengan yang lain. Apabila dikatakan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus-menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Sejarah hukum mempunyai kegunaan. 1. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum tak mungkin berdiri sendiri, karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan lain dan juga mempengaruhinya. Hukum masa kini adalah hasil perkembangan masa lalu, dan masa kini merupakan dasar bagi hukum yang mendatang. 2. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman bagaimana seharusnya manusia berkelakuan atau bersikap. Sejarah hukum dapat mengungkapkan apa sebabnya kaidah-kaidah pada masa kini mempunyai sifat dan isi tertentu. 3. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Sejarah hukum sangat penting untuk mengadakan penafsiran secara historikal terhadap peraturan-peraturan tertentu. 4. Dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum akan sangat membantu. Untuk penelitian hukum, sejarah hukum berguna juga, terutama untuk mengungkapkan kebenaran dalam kaitannya dengan masa lalu dan masa kini. 5. Sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Artinya, situasi seperti apakah suatu lembaga benar-benar berfungsi dan tidak berfungsi sama sekali. Bab 33. Perbandingan hukum. 1. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad 20. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. 2. Tujuan perbandingan hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetapi untuk mengetahui sebab dan faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan. 3. Perbandingan hukum memiliki peranan penting di bidang hukum secara nasional ataupun internasional. Pendeknya, perbandingan hukum mempunyai peranan penting di segala bidang hukum. 4. Perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. 5. Dengan mendalaminya, kita dapat mengetahui hukum secara luas dan mendapat pandangan jauh. 6. Perbandingan hukum punya arti yang penting dalam praktik antara lain sebagai metode perbandingan dan perbandingan hukum untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional, seperti hukum antar golongan, perselisihan antar warga negara yang menyangkut hukum nasional dan hukum asing. Para penegak seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menjalankan tugas perlu peranan perbandingan hukum. Yang terakhir, diketahui perbandingan hukum cakupannya luas dan meliputi seluruh bidang hukum. Maka ilmu perbandingan hukum wajib masuk dalam kurikulum FH. Pengertian perbandingan hukum. 1. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan suatu ilmu hukum dengan menggunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan yang lain. Perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang sejarah hukum, sosiologi hukum, dan dapat di bidang kefilsafat hukum, yaitu mengarah ke bidang sejarah hukum apabila yang dibandingkan adalah hukum yang sifat dan coraknya sama pada masa lampau dengan hukum masa sekarang. Mengarah ke filsafat hukum apabila persamaan-persamaan daripada lembaga-lembaga hukum yang dibandingkan merupakan inter dan hakikat daripada lembaga hukum yang dibandingkan. Mengarah ke sosiologi hukum apabila dua atau lebih sistem hukum di suatu negara dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain. 2. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti antara lain. Dari segi kata perbandingan, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding, membandingkan. Membandingkan adalah suatu cara persamaan dan perbedaan dari berbagai objek, dua atau lebih. Dan dalam hal ini, yang dibandingkan adalah hukum. Dari segi permasalahannya, hukum dapat dibagi. 1. Perbandingan hukum umum ialah suatu ilmu pengetahuan yang membandingkan hukum dari berbagai negara, golongan, warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan. 2. Perbandingan hukum khusus, yaitu yang membandingkan lembaga-lembaga hukum tertentu dari berbagai negara, daerah, dan berbagai golongan warga negara pada suatu zaman tertentu, misalnya abad 20. Dari sifatnya,
dapat bersifat vertikal dan horizontal. Yang dimaksud vertikal apabila memperbandingkan adalah suatu sistem hukum tertentu pada berbagai masa tertentu pula. Perbandingan hukum horizontal apabila yang diperbandingkan lembaga hukum suatu daerah atau negara dengan lembaga hukum daerah lainnya. Tujuan daripada perbandingan hukum. Handel mengatakan bahwa tujuan dari perbandingan hukum adalah A. Mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. 2. Usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Fungsi daripada perbandingan hukum. 1. Fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum dianggap sangat penting karena dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki oleh suatu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh negara lain. Lewat perbandingan hukum dapat diketahui juga bahwa hukum yang sama sekali berbeda dapat memperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya atau dalam asas hukumnya. Bahwa dalam melakukan perbandingan hukum dapat terarah ke bidang hukum lainnya, bidang sosiologi hukum, filsafat hukum, dan sejarah hukum. Perbandingan hukum yang mengarah kepada filsafat hukum. Dari perbandingan hukum atau kontrak antara sistem hukum Inggris dan hukum ada dikemukakan adanya persamaan. Persamaan tersebut disebabkan oleh bahwa hukum kontrak Inggris berkembang pada waktu sedang berlangsungnya industrialisasi di Inggris abad 18. Pada saat itu sedang berlangsung transformasi yang fundamental dari masyarakat feodal agraris ke masyarakat demokratis industrial. Perkembangan masyarakat tersebut ada persamaannya dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia. Kedua masyarakat Inggris dan Indonesia mempunyai corak budaya yang serupa dan akan menghasilkan sistem hukum yang serupa pula. 2. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Di samping bermanfaat bagi teori atau pengembangan ilmu hukum, perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam, khususnya bagi applied research dan pengembangan hukum baru. 3. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum. Apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi dapat membantu menciptakan hukum bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga hukum masa yang akan datang. Pameo mengatakan bahwa sarjana hukum tidak dapat diajak berevolusi, yang selalu ketinggalan dengan konflik-konflik yang timbul di dalam masyarakat, akan hapus dengan sendirinya. Bahkan akan berbalik menjadi sarjana hukum sebagai pelopor dalam pembentukan masyarakat yang tata tenteram kerta raharja. Kesimpulannya, 1. Melalui perbandingan hukum kita dapat mendalami bermacam-macam sistem hukum nasional maupun internasional dan kita memanfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum, praktik, dan pembinaan hukum. 2. Perbandingan hukum membuka mata kita menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Perbandingan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum, bagi praktik hukum, dan bagi pembinaan hukum. Melalui perbandingan hukum, kita dapat mendalami dan memperluas bidang ilmu pengetahuan hukum antara lain. 1. Dapat mengetahui bahwa dalam sistem hukum yang berbeda melahirkan lembaga-lembaga hukum yang berbeda pula. 2. Dapat mengetahui adanya serta sebab-sebab dari persamaan dalam sistem hukum yang sama sekali berbeda. 3. Melalui perbandingan hukum dapat mendalami bidang-bidang filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum sekaligus. 5. Perbandingan hukum membantu para penegak hukum notaris, wasit, badan legislatif, dan badan eksekutif dalam menyelesaikan tugasnya. Karena perbandingan hukum dapat menciptakan kaidah-kaidah hukum baru dan memberikan alternatif-alternatif yang dapat dipilihnya. 6. Dengan diterapkannya perbandingan hukum bersama-sama dengan perkembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, lebih-lebih dengan dilatar belakangi pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi, dapat tersusun hukum baru, tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. 7. Dengan diintensifkannya penguasaan perbandingan hukum, Indonesia dapat melahirkan sarjana-sarjana perencana hukum, legal planner, yang tangguh serta dapat diandalkan, karena dapat diramalkan keadaan yang akan datang termasuk bidang hukumnya. 8. Sebuah pameo yang mengatakan bahwa sarjana hukum tidak dapat diajak berevolusi artinya selalu ketinggalan dengan konflik-konflik sosial yang timbul dalam masyarakat. Manfaat daripada perbandingan hukum. 1. Manfaat ilmiah. 2.
Manfaat praktis yaitu sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional, sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. 3. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPT. Mengenai penanaman modal asing. Dalam rangka rehabilitasi perekonomian ke arah masyarakat yang adil dan makmur, ternyata sangat dibutuhkan masuknya penanaman modal asing. Hal ini antara lain disebabkan masih banyaknya kekurangan-kekurangan dalam peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing yang menimbulkan keraguan seperti adanya kekhawatiran adanya nasionalisasi seperti yang sudah-sudah. Kemungkinan lain yang menyebabkan tidak lancarnya penanaman modal asing adalah belum adanya hukum dan khususnya cara-cara penanaman modal asing belum diatur dengan baik. Hal-hal lain yang menimbulkan keraguan adalah mengenai pasal 131 IS yang mengatur penggolongan bumi putra yang sekarang berkecimpung dalam dunia usaha. Mengenai domisili seseorang. Menurut hukum kita yang terpengaruh oleh hukum Belanda, domisili mempunyai arti tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan hukum. Jadi dipergunakan dalam arti teritorial. Dalam hukum Inggris, domisili mempunyai arti yang lebih luas. Dapat berarti tanah asal atau tanah air seseorang yang tentunya ada ikatan batin antara orang dengan tempatnya. Di sini domisili dapat dibagi dalam domisili of origin, yaitu domisili yang ditentukan oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahirannya atau tempat kelahiran ayahnya. Domisili of dependency, yaitu ditentukan oleh domisili ayah bagi anak yang belum dewasa, domisili ibu bagi anak luar nikah, dan bagi seorang istri ditentukan oleh domisili suaminya. Domisili of choice ialah domisili yang ditentukan oleh dari pemilihan seseorang yang dewasa di samping tingkah lakunya atau tindak tanduknya sendiri sehari-hari. C. Tempat kedudukan badan-badan hukum. Mengenai badan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum lama, Venus Strafrecht, BW, dan WVK. Menurut hukum ini, tempat kedudukan hukum ialah tempat badan yang bersangkutan didirikan. Peraturan seperti itu dapat mendorong adanya penyeludupan. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum sebagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini bersifat nasional maupun internasional. Di dunia internasional, unifikasi hukum juga semakin dirasakan penting sekali serta semakin diperlukan karena hubungan negara yang satu dengan yang lain semakin erat dan saling adanya ketergantungan. Untuk itu, diperlukan hubungan serta pergaulan yang baik antara bangsa yang bersangkutan yang dapat dicapai dengan adanya persesuaian di bidang hukum. Artinya, terbentuk kesatuan atau unifikasi hukum seperti cek, udara, dan sebagainya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum mempunyai peranan penting dalam hukum internasional dan hukum perdata internasional dalam hal perjanjian internasional dan unifikasi hukum. 4. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menemukan saling pengertian suatu bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa pada masa sekarang negara-negara di dunia saling membutuhkan, saling erat hubungannya, saling tergantung satu sama lain. Adanya interdependensi ini disebabkan oleh adanya spesialisasi yang menyebabkan negara-negara itu tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan warganya, sehingga memerlukan bantuan negara lain. Hubungan serta pergaulan tersebut diikat serta diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional. 5. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. 6. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI, Hukum Perdata Internasional. Sekian ringkasan PIH dari saya. Terima kasih.